Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deriska Infa Jaswita dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan delivery instruction assessment pembelajaran yang digunakan, yaitu berupa pada pertemuan satu ini, delivery instruction assessment ini terdiri dari 7 pokok ya. Yang pertama ini kita nanti akan membahas pertemuan pertama ya. Yang kedua itu ada deskripsi mata kuliah. Yang ketiga itu adalah capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang direncanakan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang kelima, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Yang keenam, metode pembelajaran. Dan yang ketujuh, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah pada manajemen pemasaran, yaitu adalah pokok bahasan yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar pemasaran, analisis lingkungan, pesaing dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran yang meliputi produk, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Nah, selain itu, adapun capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks manajemen keuangan. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, mahasiswa itu mampu mengidentifikasi dan memecahkan problem di bidang penjualan dan pemasaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kemampuan yang lebih baik dalam memotivasi dan mempersuasi pelanggan agar meraih transaksi bisnis yang menguntungkan. Nah, kita lanjut lagi, yang poin keempat adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini terdiri dari pasar dan pentingnya pemasaran, ruang lingkup pemasaran, konsep inti pemasaran, realitas pemasaran baru, orientasi perusahaan terhadap pasar, mengembangkan strategi dan pengembangan pemasaran, pemasaran dan nilai pelanggan, perencanaan strategi korporat dan divisi, dan yang terakhir ini adalah perencanaan strategi unit bisnis. Nah, lanjut lagi kepada poin kelima. Poin kelima ini adalah sistem pembelajaran ya, atau bisa dibilang metode perkuliahan. Nah, pada metode perkuliahan ini atau sistem pembelajaran ini tentunya ada 5 komponen yang harus dipenuhi, yaitu pertama itu adalah tujuan pembelajaran ya, tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, metode pembelajaran. Ketiga, materi. Keempat, alat pembelajaran. Yang kelima, evaluasi. Nah, lanjut kepada poin keenam. Nah, poin keenam ini berkaitan dengan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan nanti adalah kuliah, diskusi, dan tanya jawab interaktif pada metode pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Lanjut kepada poin ketujuh. Nah, poin ketujuh ini kita lanjut kepada interaksi ya, interaksi antara dosen dan mahasiswa ya. Poin-poinnya ini, yang pertama ini adalah menentukan capaian pembelajaran ya. Yang kedua, membangun suasana kelas yang menyenangkan atau be excited and exciting. Ketiga, doa bersama. Keempat, mempersilahkan mahasiswa membuka modul. Kelima, menuliskan dan membaca pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang keenam, review atau active recall. Yang ketujuh, memberi apresiasi mahasiswa yang menjawab pertanyaan applause yang diikuti mahasiswa lainnya. Yang kedelapan, menyampaikan bahwa mahasiswa yang aktif akan mendapatkan bonus nilai. Yang kesembilan, melengkapi jawaban mahasiswa yang belum lengkap. Kesepuluh, diskusi materi mengaitkan dengan kegiatan keseharian dengan cara memberi contoh kasus. Nah, ke-11 ini memberi penekanan pada poin-poin penting di setiap pokok bahasan. Yang ke-12 ini, sebelum lanjut ke pokok bahasan berikutnya, dosen selalu bertanya, apakah ada materi yang belum dipahami? Ke-13, menyelipkan jokes, candaan-candaan ringan untuk menghindari ketegangan dan membangun suasana akrab sehingga materi dapat diterima mahasiswa tanpa merasa dibebani. Yang ke-14,
sering mengajak mahasiswa untuk ikut berinteraksi agar mereka tetap konsentrasi. Contohnya, setuju, benar tidak, benar ya. Nah, yang ke-15 ini bersama mahasiswa melakukan review materi yang sudah disampaikan pada pertemuan tersebut dan membuat kesimpulannya. Nah, baik, kita lanjut. Tadi saya sudah sampaikan delivery instruction assessment. Kita lanjut kepada rencana pembelajaran semester. Ya, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, ini terdiri dari 3 SKS, di mana 3 SKS ini terdiri dari 18 kali pertemuan. Nah, dari pertemuan 1 sampai ke 18 tentunya memiliki bahan kajian materi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Ya, saya akan bacakan ya. Pada minggu pertama ini nanti akan membahas materi mengenai pasar dan pentingnya pemasaran, ruang lingkup pemasaran, konsep inti pemasaran, realitas pemasaran baru, orientasi perusahaan terhadap pasar, tugas manajemen pemasaran. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan tentunya mahasiswa di sini pada pertemuan 1 memahami dan mendefinisikan pemasaran untuk abad ke-21. Nah, yang kedua ini mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pemasaran. Ya, yang ketiga menjelaskan mahasiswa mampu menjelaskan konsep inti pemasaran. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup pemasaran. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan realitas pemasaran baru. Yang ketujuh, mahasiswa memberikan contoh tentang orientasi perusahaan terhadap pasar. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mendeskripsikan tugas manajemen pemasaran. Dan yang kesembilan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tugas manajemen pemasaran. Nah, pada ARPS ini tentunya menggunakan metode ini ya, pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini akan digunakan yaitu melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. Nah, pada pertemuan kedua tentunya materi yang akan dibahas ini berbeda, yaitu materinya ini mengenai mengembangkan strategi dan pengembangan pemasaran, pemasaran dan nilai pelanggan, perencanaan strategi korporat dan divisi, serta perencanaan strategik unit bisnis. Ya. Nah, pada pertemuan kedua ini tentunya ada capaian pembelajaran ya, yang diharapkan ini mahasiswa ini mampu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, mampu mendefinisikan dan mengembangkan strategi dan pengembangan pemasaran. Yang ketiga ini mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran dan nilai pelanggan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami pentingnya perencanaan strategi korporat dan divisi. Dan yang kelima ini mampu mendeskripsikan perencanaan strategi unit bisnis. Nah, pada metode pembelajaran kedua ini sama dengan metode pembelajaran pada pertemuan ke-1. Nah, akan tetapi perbedaannya adalah pada pertemuan kedua ini nanti akan diberikan latihan-latihan soal. Ya. Nah, di sini di dalam RPS ini masih banyak ya bahan materi yang perlu kita kaji ini adalah pertemuan 1 sampai ke 18. Nah, nanti kalian bisa baca ya, baca sendiri. Nanti saya akan berikan slide-nya atau rencana pembelajaran semester manajemen pemasaran. Bisa dibaca ya nanti. Baik, kita lanjut kepada, ini saya sudah sampaikan ya mengenai RPS tadi pada pertemuan ke-1 ini. Nah, kita lanjut saja kepada materi kita kali ini. Baik, sebelum kita memulai awal perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kalian sudah siap ya? Kita mulai ya, Bu. materi perkuliahan kita hari ini. Siap, Ibu, insya Allah. Kalian sudah buka modulnya? Udah, Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, pada materi pertama ya, minggu pertama ini tentang mendefinisikan pemasaran pemasaran tepat ya untuk dalam kehidupan sehari-hari kita ya, sehingga pemasaran ada di mana-mana, baik sifatnya secara formal maupun informal ya. Ini berkaitan dengan orang, perorangan, dan organisasi. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kalian sudah buka modul, saya ingin tanya nih, apa sih pengertian dari pemasaran? Ya, ayo, siapa yang udah baca modulnya? Silakan. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Santi. Maaf, Bu, kedengeran nggak suara saya, Bu?
kecil, mungkin bisa agak Oh, dibesarin nanti. iya, iya, iya. Ini boleh, Bu? Ya, silakan. Ya, kalau menurut para ahli nih, Bu, kalau pemasaran itu definisinya adalah aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa ya Bu ya kepada para konsumen. Nah, supaya kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Di sana yang ditransaksikan itu bisa berupa selain barang dan jasa, bisa surat-surat berharga, informasi dan lainnya. Seperti itu, Bu. Oke, kita kasih applause dulu buat Santi ya yang sudah jawab ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Dapat bonus nilai nggak, Bu? Ada lagi? Saya ingin menambahkan, Silakan Bella. ya sebelumnya nama saya Bella, saya ingin menambahkan jawaban dari Santi. Jadi menurut saya pemasaran adalah penyampaian produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan memperhatikan kepuasan konsumennya sebagai tujuan utamanya. Oke, betul ya. Oke, betul. Kita kasih applause dulu sekali lagi ya untuk yang jawab. Nah, nanti untuk yang jawab saya akan kasih bonus nilai ya. Oke, baik. Jadi pada intinya ini kesimpulan dari definisi pemasaran sendiri adalah proses ya, proses transaksi antara penjual dan pembeli di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi dalam memasarkan produknya ya, dalam memasarkan produknya dengan tujuan apa? Dengan tujuan memuaskan konsumen ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah? Cukup, Sudah ya, Bu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai pentingnya pemasaran ya. Di sini pentingnya pemasaran ini berpengaruh terhadap kesuksesan finansial ya, kesuksesan finansial. Di mana kalau seseorang mampu memasarkan sebuah produk, tujuannya adalah tentunya apa? Meningkatkan sebuah profit. Nah, profit ini adalah yang dinamakan keuntungan, sehingga keuntungan ini semakin besar merupakan kesuksesan bagi finansial itu sendiri. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk sekarang-sekarang ini, menurut Ibu, gimana ya pemasaran untuk era digital seperti ini, Bu? Apakah ada pembaharuan dari era-era yang sebelumnya, Bu, untuk Oke, pemasarannya? baik. Oke, pertanyaan yang bagus. Baik, saya akan menjelaskan. Nah, pemasaran di era digital saat ini tentunya bersifat dinamis ya. Banyak kompetitor yang bermunculan ya. Contohnya marketplace baru ya, seperti mungkin sekarang ada marketplace online ya, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, ini saling bersaing ya. Beda dengan pemasaran pada sebelumnya pada abad ke-21. Baik. Mungkin itu aja ya. Kita kalau nggak ada lagi kita lanjut ya. Cukup, Vira? Sepertinya iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk Cukup, jawabannya. Ibu. Cukup ya. Kita lanjut kepada konsep inti dalam pemasaran. Nah, kalian sudah baca modul, apa aja sih komponen-komponen dari konsep inti dalam pemasaran yang sudah kalian baca itu apa aja? Terdiri dari apa aja? Siapa yang bisa jawab? Ibu, coba ya Bu saya. Konsep inti pemasaran Ibu ya. Jadi konsep inti pemasaran itu, mohon izin Bu, suara saya terdengar nggak Bu? Kedengeran, nanti. Ya, Oke, terima kasih Ibu. Suatu pemasar itu tidak hanya sibuk memikirkan laba yang akan diterimanya, laba yang berlebihan yang pastinya menjadi tujuan akhirnya ya Bu. Nah, di sini dia harus di konsep inti pemasaran ini perusahaan harus memikirkan kepuasan dan kebutuhan pasar gitu Bu. Jadi tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadinya aja. Nah, kebutuhan dan kepuasan pasar itu kan selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Inilah yang harus perusahaan amati atau prioritaskan begitu Bu. Terima kasih Ibu. ada lagi yang lain yang memiliki pendapat lain? Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Vira. Iya, menurut sumber-sumber yang saya baca itu ada beberapa faktor ya, Bu. Tepatnya ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi konsep pemasaran tersebut. Yang pertama itu ada target pemasaran, terus kebutuhan konsumen, terus aktivitas yang terpadu, dan juga profitabilitasnya, Bu. Terima kasih, Bu.
Oke, kita kasih aplaus dulu buat kita semua. Oke, yang sudah jawab, tentunya nanti saya akan memberikan pintar-pintar semua ya. Kayaknya udah bisa nih jadi asisten saya nanti ya. Oke. Mau ya jadi asisten saya ya, asisten dosen ya. Baik. Boleh Bu, per jam ya Bu dibayar. Nah, itu tadi komponen-komponen konsep inti dalam pemasaran ya, tadi kalian sudah sebutkan. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi kepada realitas ya, realitas pemasaran baru. Nah, di sini dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3, yaitu kekuatan kemasyarakatan utama, kemampuan baru konsumen, serta kemampuan baru perusahaan dalam mengadopsi IT. Nah, dari ketiga ini tentunya ada faktor-faktor ya yang harus dipenuhi ya. Contohnya, salah satu contohnya nanti saya akan sebutkan itu kekuatan kemasyarakatan utama ini contohnya itu adalah muncul persaingan global. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua ini kemampuan baru konsumen ini salah satu faktornya apa? Meningkatnya jumlah kebutuhan konsumen ya. Nah, yang ketiga ini kemampuan baru perusahaan dalam mengadopsi IT ini contohnya ini adalah saluran informasi perusahaan. Nah, nanti kalian bisa baca ya ini faktor-faktor tiga realitas pemasaran baru yang ada. Ya. Baik. Kita lanjut lagi kepada materi berikut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya ada? Sepertinya cukup Bu. Baik, cukup ya. Cukup Ibu. Kita lanjut lagi kepada orientasi perusahaan ya. Orientasi terhadap pasar. Nah, di sini ada 5 konsep nih, 5 konsep yang bersaing yang dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama itu adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Ayo, siapa yang bisa jelasin contoh dari konsep dan konsep penjualan? Silakan. Coba ya Bu. Assalamualaikum. Silakan. Ya, Ibu, kalau yang dari modul nih beberapa orientasi dari perusahaan itu ada manajemen pasar, orientasi produksi, produk, pasar, dan pemasaran holistik. Nah, contohnya bisa seperti makanan Korea nih Bu, ya kan? Ini orientasi di pangsa pasar ya Bu ya, pasar dan pemasarannya. Suatu perusahaan yang memproduksi makanan Korea itu mereka memfokuskan pangsa pasarnya kepada individu-individu yang suka sekali dengan makanan Korea gitu Bu. Itu Bu jawaban dari saya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bu. Izin menambahkan ya Bu. Ya, silakan. Ya, menurut yang saya baca Bu, dari sumber yang saya baca itu tujuan dari orientasi pasar itu untuk memuaskan pelanggan Bu. Jadi kita mencari atau mendapatkan preferensi dari konsumen tersebut dengan presentasi yang tepat gitu loh Bu. Seperti itu yang menurut saya baca Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya. Jadi setuju ya? Setuju ya tadi yang sudah disampaikan setuju Iya, ya? Bu. Yang lainnya Setuju Bu. sama pendapat Santi dan Vira ya. Baik. Ya. Jadi pada intinya orientasi perusahaan ini berfokus pada bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya, sehingga kebutuhan konsumen ini menghasilkan pada kepuasan konsumen ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Baik. Tidak ada, Bu. Kita lanjut lagi kepada tugas manajemen pemasaran. Siapa yang tahu apa aja sih tugas pemasaran? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Bella. Jadi menurut dari referensi yang saya baca dari internet, tugas dari manajemen pemasaran itu untuk mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Jadi manajemen pemasaran ini bertugas sangat penting dalam perusahaan agar bisa mendapatkan lebih banyak konsumen, Bu. Oke, ada lagi selain itu? Sudah? Nah, oke, saya akan bacakan sedikit ya. Tugas manajemen pemasaran di sini terdiri dari 8 ya. Yang pertama itu adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Yang kedua, merancang petunjuk pemasaran. Yang ketiga, berhubungan dengan konsumen. Yang keempat, membangun merek yang kuat ya. Jadi kita harus, kalau kita punya produk, kita punya merek, nah kita harus membangun awareness ini caranya. Ya, yang kelima, untuk penawaran
menyampaikan nilai. Nah, nilai terhadap produk kita ini seperti apa, kualitasnya, punya kelebihan apa produk kita. Ya, yang ketujuh itu mengkomunikasikan nilai. Nah, kita harus menginformasikan kelebihan-kelebihan produk kita tuh seperti apa. Ya, dan yang kedelapan ini menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Ya, kita harus membuat rencana jangka panjang untuk produk kita ini ke depannya seperti apa. Ya, tentunya pemasaran ini kan sifatnya dinamis ya. Jadi kita harus selalu meng-up-to-date ya, meng-up-to-date produk-produk kita yang akan kita pasarkan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup? Bu, Seperti itu, maaf, Bu. Bu, tadi Mohon maaf tadi saya ada yang ingin ditanyakan? marketing disebut juga marketing manajemen ya Bu ya? Iya, betul. Ini oke ya Bu, terima kasih Bu. Hanya konfirmasi Bu. Baik, tadi saya lupa menyampaikan bahwa kriteria penilaian atau bobot penilaian pada mata kuliah manajemen pemasaran ini nanti saya akan membuat kriteria penilaiannya itu adalah kehadiran nanti persentasenya 10% ya. Nanti tugas itu 20%, UTS 30% dan UAS nanti 40%. Baik. Paham ya? Paham ya? Jadi kriteria nilai atau bobot pada perkuliahan manajemen pemasaran tadi presentasinya sudah saya sampaikan. Baik, ada lagi mungkin kalau tidak ada sekian ya kesimpulannya ini dari materi saya bahwa pemasaran memiliki peranan penting ya bagaimana pemasaran ini harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat ya dengan tujuan apa? Tujuan memuaskan konsumen, pelanggan yang akhirnya nanti mencapai keuntungan yang meningkat ya sehingga menghasilkan apa? Finansial yang finansial yang meningkat ya. Jadi intinya kesuksesan finansial ini berdasarkan dari bagaimana kita memasarkan sebuah produk. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Ya. Sudah.